Selamat pagi, saudaraku. Hari ini kita mau mengingat tentang cerita Yosafat dengan kemenangannya. Mungkin saudara-saudari sering mendengar renungan ini, cerita tentang Yosafat ini dari mimbar-mimbar gereja. Ya, saudaraku, Yosafat itu menghadapi situasi yang secara manusia tidak mungkin menang. Karena musuh datang dari berbagai arah, jumlahnya besar, dan secara logika dengan perhitungan manusia, Yosafat tidak memiliki jalan keluar. Tetapi ada satu hal yang menarik dari pengalaman perang Yosafat ini yang membuat saya sangat tertarik, saudaraku, yaitu Yosafat tidak memulai dengan strategi apapun. Dia mengenakan strategi perang di luar nalar dan logika manusia pada umumnya. Strategi perang pertama yang dia kenakan yaitu adalah dia memulai dengan mencari Tuhan. Garis bawah ini, saudaraku, seeking of God, mencari Tuhan. Disinilah letak perbedaan antara pribadi Yosafat ini dengan orang-orang pada umumnya. Iman yang umum dengan iman yang sejati itu berbeda. Cara menghadapi masalah. Karena banyak orang datang kepada Tuhan ketika dia butuh pertolongan, betul kan? Kita juga sering begitu, saudaraku. Boleh dikatakan Tuhan kita jadikan sebagai alat penyelesaian problem hidup. Tapi di dalam perspektif kehidupan rohani yang benar, yang sudah mengenal Allahnya, maka mencari Tuhan itu bukanlah karena masalah, tetapi karena kebutuhan akan hadirat Allah itu sendiri dalam hidup kita. Lah, Yosafat ini menunjukkan satu prinsip penting dalam hidupnya, yaitu apa? Kemenangan bukan dimulai dari tindakan, tetapi dari posisi hati yang benar di hadapan Allah. Disitulah kemenangan terjadi. Pertama-tama Yosafat takut, saudaraku. Dia bingung dengan segala hal yang sedang mengerumuni kehidupannya. Musuh berjajar mengelilingi mereka dari berbagai arah. Dia takut. Itu manusiawi. Tetapi ketakutannya tidak membawa dirinya kepada kepanikan. Tetapi ketakutannya itu membawa dirinya kepada Tuhan. Yang boleh saya katakan begini, mencari Tuhan itu adalah kesadaran akan tidak kemampuan diri kita untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Ini penting. Banyak orang ketika menghadapi apapun yang berat dalam hidupnya, mereka banyak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mencari jalannya sendiri. Atau bahkan mereka kompromi dengan caranya sendiri. Tetapi orang yang mulai hidup dalam kesadaran ilahi, dia akan berkata, aku tidak mampu hidup menjalani ini semua tanpa siapa? Tuhan. Inilah awal dari kehidupan rohani yang benar, saudaraku. Kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup terlepas dari Allah. Katakan amin. Kau dan saya sadar tidak bisa hidup terlepas dari Allah. Gak bisa. Kita hidup butuh Allah. Maka mencari Tuhan itu adalah kesadaran akan aku tidak mampu dengan kemampuanku sendiri. Maka di dalam kehidupan kekristenan yang sejati itu, mencari Tuhan itu bukan hanya aktivitas doa atau ibadah rutin, bukan. Tetapi mencari Tuhan itu artinya menyelaraskan cara berpikir kita dengan pikiran Kristus. Mencari Tuhan itu berarti membentuk karakter kita sesuai dengan kehendaknya Bapa. Mencari Tuhan itu artinya kita hidup di dalam kesucian dan ketaatan sampai di titik tertinggi, sampai bisa memuaskan Bapa seperti Kristus memuaskan Bapanya. Lah, ini yang sering diabaikan dalam hidup kita. Karena kita mencari Tuhan hanya sekedar berdoa, hanya sekedar ibadah. Padahal mencari Tuhan itu, seeking of God itu, di dalam 24 jam 7 hari, dengan semua masalah yang harus kita hadapi, kita seeking of God, mencari Dia, mencari kehendaknya, mencari jalan untuk kita semakin menemukan mutiara yang bisa kita pakai dalam hidup kita.
mutiara kebenaran itu yang mengubah hidup kita semakin serupa Kristus. Banyak orang ingin menang, tapi tidak mau berubah, saudaraku. Mana bisa? Betul kan? Padahal menurut standar Allah, kemenangan sejati adalah ketika hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yosafat tidak memenangkan perang karena dia takut, tetapi karena dia memiliki hubungan yang dengan Tuhan di atas rata-rata. Ini prinsip yang sangat penting. Tuhan tidak hanya memberi kemenangan, tetapi Tuhan menjadi sumber kemenangan itu sendiri. Artinya, semakin seseorang hidup dekat melekat dengan Tuhan, semakin ia hidup di dalam pimpinan Tuhan. Katakan amin. Dan semakin seseorang hidup dekat dengan Tuhan, semakin ia tidak digerakkan oleh ketakutan apapun, selain dia punya takut dan gentar akan Allah. Semakin seseorang hidup dekat dengan Tuhan, semakin dia mengalami intervensi ilahi dalam hidupnya. Karena kemenangan bukan hasil usaha manusia, tetapi kemenangan itu adalah hasil dari kedekatan manusia itu dengan Allahnya. Katakan amin, saudaraku. Ya, ketika seseorang benar-benar mencari Tuhan, ketika kau dan saya mencari Tuhan sungguh-sungguh, fokus hidup kita berubah. Fokus hidup kita bukan masalah, tapi Tuhan. Fokus hidup kita bukan ketakutan, tapi iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan, maka fokus kita dunia berubah jadi kekekalan. Yosafat tidak fokus pada besarnya, banyaknya musuh, tetapi Yosafat fokus kepada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Maka disitulah terjadi pergeseran. Dari tekanan berubah menjadi kepercayaan. Dari ancaman berubah menjadi kemenangan. Jadi victory dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, temui Dia dulu. Bangun trust kepada Tuhan itu sampai di titik tertinggi. Amin, saudaraku. Bangun imanmu. Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Ubah sudut pandang kita, terus berubah. Karena kemenangan Yosafat itu bukan dimulai di medan perang, tetapi kemenangan Yosafat itu ketika dia berlutut duduk dekat kaki Tuhannya. Betul, saudaraku, ketika dia melantunkan doa-doanya di hadapan Tuhannya, disitulah kemenangan pertama yang terjadi dalam hidup Yosafat. Hari ini banyak orang ingin menang dalam hidupnya. Dia ingin menang masalah, menang atas tekanan hidup, menang atas keadaan, menang atas apapun lah dalam hidupnya. Tapi sering lupa satu hal. Banyak orang tidak mencari Tuhan dengan benar. Maka kemenangan yang diraih itu hanya kemenangan semu. Maka saya ingatkan melalui renungan ini, saudara, kemenangan sejati itu dimulai ketika seseorang hidup di dalam kesadaran akan Tuhan. Katakan amin. Dan disitulah dimulai relasi yang nyata dengan Tuhan. Dan itu akan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Disitulah kemenangan sejati dimulai. Dia sadar akan Tuhan. Dia bangun relasinya dengan baik dengan Tuhan. Kemudian dia jadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Karena pada akhirnya, saudaraku, bukan kemenangan yang kita cari, tetapi Tuhan itu sendiri yang kita cari. Dan ketika kita menemukan Tuhan yang kita cari itu, maka kemenangan apapun dalam hidup kita ini menjadi konsekuensinya. Sekali lagi, be strong, stay holy, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang. One vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.